kunna linahtadiya laula an hadanallah wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Para hadirin hadirat, alhamdulillah walaupun cuaca tariris, hujan ngaririncik ti wengi keneh, da raos nama wayah kieu teh sanes ngaos. Raos nama si duru payuneun hawu, bari ngabubuy sampe teras ngadamel cikopi nu ngabudah sepat ya geningan, tapi da jadwal ngaos. Edisi kali ini sambungan dari ti payun teh abi ngabahas judul doa-doa yang dilarang. Dilarang hiji dua dugi ka 7. Nyambung nate ka dieu. Judulnya pun asli dina Sahih Muslim, Fadilah Majelis Zikir. Nanti pembahasan ini pesannya ka Bapak Ibu khususnya jangan bosan jadi ahli ngaji. Jangan bosan. Walaupun kita tidak sampai soleh sesuai harapan, ari sok ruang riung jeung ahli ngaji mah insya Allah salamet. Sok wartosan oge putra putri urang, beritahu mereka, apapun profesi kamu, bagaimanapun status sosial kamu, hoyong salamet ruang riung jeung ahli ngaos. Ya, saranti abi harus punya komunitas ahli ngaji dimanapun tinggal. Ya, walaupun bukan ketuanya, walaupun bukan bendaharanya, tapi masuk bagian ahli ngaji, salamet. Nah, sebelum ke hadis yang panjang ini bagus sekali. Abi resep maca hadis nu karya ya. Aya hadis kieu. Saur Nabi SAW, hadisnya riwayat Imam Ahmad, man aroda minkum bahbatal jannah. Siapapun di antara kamu yang ingin ke lapangan surga, sahan hoyong surga, falya zamil jamaah. Kamu mesti hidup berjamaah. Entong sosoranganan. Tong nyalira mah picilakaeun. Jangankan manusia hidup beragama. Sasatawan ya Pak, sering dibuat analogi kan oleh orang-orang, tinggal domba nu abring-abringan, jeung anu cecalengcengan nyalira cing, anu cenderung cilaka nu mana domba? Nu nyalira, nu sasoranganan. Eta mah sasaran maling, sasaran anjing leuweung. Begitu juga meri Aries bebek nu ngabring jeung nu calengceng sorangan nyasar, cilaka we eta mah. Kitu ge jalmi. Ya. Begitu juga manusia yang hirupna sasoranganan we, tidak punya komunitas kajian keilmuan, bukan bagian dari berjamaah salat. Kajian boga perkumpulan geng motor. Kajian boga perkumpulan narkoba, begitu. Ya. Sok saur Nabi, siapa di antara kamu yang ingin ke lapangan surga, falya zamil jamaah. Jamaahna anu saur Nabi ma'ana alaihi wa ashabi. Apa yang dipegang aku dan dipegang para sahabatku. Tah ngagabung kadinya. Ya. Satungtung kajian keilmuan itu membahas ayat-ayat Quran, mengkaji hadis-hadis Nabi, ya. Para ustadznya, para mubalignya selalu mengajak kepada kebaikan, menghindari keburukan, ngaos weh. Kecuali lamun namina jamaah pangaosan, tapi nu dibahas ngabodor weh, nu kitu mah lain ngaji. Tapi nu kitu teh pangpayuna. Lamun aya mubalig, wah 2 jam teh seuri we jamaah, pasti mahal. Ustad begitu pasti mahal. Ngan moal menang ilmu, menang seuri we hungkul. Sok hadisnya dari Abu Hurairah, dari Nabi SAW
Saur Nabi, innalillahi tabaraka wa ta'ala malaikatan sayyarotan fudula. Sesungguhnya Allah yang tabaraka wa ta'ala memiliki malaikat sayyarotan fudula. Jadi malaikat khusus. Tidak termasuk yang 10. Bukan Jibril yang penyampai wahyu. Bukan malaikat pengatur rejeki. Bukan Israel, bukan Israfil, bukan Rokib, Atid, Munkar, Nakir, Malik, Ridwan, bukan. Imam khusus. Ya, malaikat yang Allah tugaskan cari di muka bumi majelis-majelis ilmu. Perkumpulan-perkumpulan anu dari kir ke Allah. Ya, selalu mengingatkan kepada kebenaran. Namina malaikat sayyarotan fudula. Yang malaikat ini ya tatabbauna majalisa dzikri, tuh redaksina gitu majalisa dzikri, majelis dzikir. Ya. Yang mereka terus berkeliling di muka bumi mencari majelis dzikir. Salah satunya kajian tahsin, kajian tafsir, hadis. Termasuk majelis dzikir ini orang beres salat henteu likum gajeleng, likum gajeleng. Caralik heula kan aya istighfar 3 kali. Allahumma anta salam. Kaditu kan dzikir, sama itu juga melis dzikir. Nah, fa idza wajadu majlisan fihi dzikrun qa'adu ma'ahum. Apabila mereka malaikat itu menemukan majelis dzikir, ayat tuh. Sekumpulan orang sedang berzikir. Qa'adu ma'ahum, malaikat akan duduk di situ, ngiring calik. Pak percaya di dia ayeuna aya malaikat? Percaya ka saha? Ka abi? Mun ibu percaya ka abi di dia aya malaikat, tahayul, Pak. Karena saya tidak tahu yang gaib. Ibu percaya karena Nabi yang menyampaikannya. Karena Nabi yang menyampaikannya, kita percaya. Tak eta iman namanya. Mengapa? Karena Nabi mah menerima wahyu. Abi mah henteu wangsit gitu lampi abi. Kadanya percaya urusan gaib sumberna sanes tina Quran, sanes tina Nabi. Dipercaya tahayul namina. Ya. Najan serbana 7, najan gamisna pangbodasna, jenggot pangbanjangna nerangkeun urusan gaib. Sumberna sanes tina Quran, sanes ti Rasul. Dipercaya tahayul. Ya. Sok mempeng di video. Ya. Karena di urang kieu Pak. Di urang banyak komunitas umat Islam percaya ka hiji ustad anu mampu mi'raj ka langit 30 kali. Coba gerapa. 30 kali Nabi wayangan sakali genyeleng sa alam dunia, ieu 30. 30 kali seueur pengikutna. Tong disebutkeun Abah Aos nama. Mi'raj 30 kali. Nabi wae sakali genyeleng. Ieu 30 kali. Banyak pengikutnya. Masya Allah begitu. Ya, ini versi saya Pak ya. Dakwah yang berhasil itu yang mengajar umat cerdas. Dakwah nu berhasil mah umatnya cerdas. Mana nu kudu diturut ustad, mana nu henteu. Tah kalau jamaah sudah berpikir begitu berhasil. Ya. Anu gagal mah kumaha ustad we bener salah dengan alasan piraku ustad salah. Ustad mah bisa salah Pak. Yang tidak mungkin salah mah Nabi. Nabi mah maksum, sedangkan ustad enggak ada yang maksum. Kecuali ustad maksum cik abi ge orang Cicalengka. Guru abi almarhum begitu. Sok teraskeun mana bieu teh tuh jadi we ngaleungit tah. Mereka duduk di situ dengan menyelimutkan sayap sesama mereka hingga memenuhi ruang antara mereka dan langit yang paling bawah. Tu wahafa ba'duhum ba'du bi ajnihatihim hatta yamla'u ma bainahum wa bainas sama'i dunya. Aduh. Ya teh kedah di kaleran aya nama aduh. Rada ya puntennya hilap. Jadi di Quran pun malaikat diterangkan malaikat itu bersayap. Sayapnya ada yang masna,
ada yang wasulasa, ada yang waruba'a. Sanes poligami wae nya, masna wasulasa waruba'a teh. Malaikat pun ada yang bersayap 2, 3, 4. Ya. Nah, ketika datang ke majelis dzikir, majelis ilmu, ya, majelis nganasehatan, pokoknya mah dalam kebaikan, malaikat tah ngarungkupkeun sayapnya. Sampai bumi dan langit paling bawah katutup. Saking besarnya. Ya. Nah, selanjutnya apabila majelis dzikir itu telah selesai, fa idza tafarraqu araju wasaidu ila sama. Selesai ini. Dzikir salatnya selesai, pengajiannya selesai. Ya, belajar tahsinnya selesai. Tuh, nuju ngabahas Riyadhus Shalihin beres selesai. Ya. Maka malaikat pun berpisah dan naik ke langit. Setelah naik ke langit, fayas aluhumullahu azza wa jalla, ku Allah ditaros. Padahal Allah maha tahu. Mengapa bertanya? Begitulah prosedurnya. Allah tetap bertanya untuk menunjukkan keagungan majelis ilmu, majelis dzikir, perkumpulan-perkumpulan yang selalu mengingatkan diri kepada Allah. Ku Allah ditaros. Pertanyaannya, min aina ji'tum? Hei para malaikat, muncul orang mah timarana arianya? Dari mana kamu? Fayakuluna, mereka pun menjawab, ji'na min indi ibadin laka fil ar. Ya Allah, kami sudah kembali, sudah pulang dari sisi hamba-hambamu di muka bumi yang mereka itu, nah saya garis bawahi, hamba-hamba yang yusabbihunaka wa yukabbirunaka wa yuhallilunaka wa yahmadunaka wa yas'alunaka. Jadi hamba-hambamu yang selalu bertasbih, mengucapkan subhanallah, selalu bertakbir, mengucapkan Allahu Akbar, selalu bertahlil, la ilaha illallah, bertahmid, alhamdulillah. Jadi malaikat ini tidak berkeliling mencari kape-kape, tidak. Tidak berkeliling mencari tempat wisata. Tidak berkeliling mencari tempat belanja, tidak. Kadinya mah teu sumping. Sumping nate ka hamba Allah anu tasbih, takbir, tahlil, tahmid. Selain itu mereka juga ya Allah wa yas'alunaka. Bukan hanya tasbih, takbir, tahlil, tahmid. Mereka memohon, meminta sesuatu kepadamu. Qala, Allah pun bertanya, mada yas'aluni? Apa yang mereka minta hai para malaikat? Qalu, malaikat menjawab, yas'alunaka jannataka. Mereka meminta surgamu. Ya. Qala, Allah bertanya, mereka minta surga. Hal ro'au jannati, apakah mereka pernah melihat surga sampai meminta surgaku? Qalu, malaikat menjawab, la Robi, belum pernah. Saur Allah, fa kaifa law ro'au jannati? Aduh, bagaimana seandainya mereka melihat surgaku? Bu, hoyong lebet surga? Bapak hoyong? Ih, sami abi ge hoyong. Nah, bet hoyong, padahal can pernah ningali. Sakitungan maca tulisan, bagaimana nikmatnya surga. Ya. Bagaimana kan di Quran diterangkan, wah surga, beratus-ratus ayat menerangkan surga. Ya, mulai dari juz kahiji juga sampai juz 30 surga itu disampaikan. Ya, disampaikan. Nah, saur Rasulullah, kalau surga diperlihatkan kepada manusia sekarang, tah surga teh kieu. Tah Firdaus begini, surga Eden begini, diperlihatkan kepada manusia dengan segala nikmat yang ada di dalamnya. Saur Nabi, apa efeknya? Setiap manusia akan berhenti dari seluruh aktivitas dunianya. Nu mengbal eureun, nu badminton eureun,
nu catur eureun, nu ngurak eureun, nu ngusep eureun. Berhenti, nuker ngetik, nuker naik tower, nu nyupiran, berhenti. Mereka akan berhenti dari seluruh aktivitas dunianya dan mereka akan mengganti dengan amalan-amalan ibadah nu pasti pi surgaeunana. Nah, kalau muncul pertanyaan, mengapa tuh tidak langsung saja sekarang perlihatkan surga? Supaya manusia itu aribadah ke Allah. Nah, jawabnya, kalau surga diperlihatkan sekarang, apa artinya atuh rukun iman? Naon artina atuh rukun iman? Kan yang disebut iman itu percaya kepada yang gaib. Surga gaib? Gaib. Ari gaib teh aya. Suatu ketika akan diperlihatkan pada waktunya. Cing ayeuna terang teh. Kapan surga pertama kali diperlihatkan? Ada yang pernah dengar nggak hadisnya? Kapan? Sesaat setelah mati. Sesaat setelah mati, orang soleh akan diperlihatkan surganya, maka ia akan cepat-cepat ingin bertemu dengan Tuhannya. Ya, begitu juga bagi orang jahat, neraka pertama kali diperlihatkan sesaat setelah mati. Dan mereka paling tidak mau bertemu dengan Tuhannya. Nah, dan kabayang teh siksa. Nanti ada edisinya insya Allah ya. Teraskeun. Ya. Nah, selanjutnya saur malaikat, ya Allah, mereka juga meminta perlindungan. Ya. Wa yastajirunaka, ya Allah, mereka juga minta dilindungi dari kamu. Ya, Allah berfirman, mimma yastajirunani, hai para malaikat, mereka meminta perlindungan dariku dari hal apa? Minnarika ya Robi, mereka ingin dilindungi dari api nerakamu, hai Tuhanku. Allah berfirman, hal ro'aun nari, apakah hamba-hambaku memang pernah melihat nerakaku? Qalu, malaikat menjawab, la, belum pernah. Saur Allah, fa kaifa law ra'aun nari. Bagaimana jika mereka benar-benar pernah melihat neraka? Hari urang hayong ka neraka. Alim, padahal can pernah ningali dahsyatnya neraka. Hanya dalam Quran we disebut. Ya. Disebut dina hadis mah jangankan masuknya. Di neraka itu ada makanan yang namanya zakum. Jangankan dimakan kata Nabi. Getahnya saja bila dipercikan ke dunia, la amarot ala ahlil ardi isatahum, dapat menghanguskan seluruh kehidupan manusia. Satu percik getah jakum diemratkeun ka dunia, bubuk dunia. Saur Nabi, kabayang teu nasib orang yang tidak punya makanan selain jakum. Na'udzubillahi min dzalik. Makanya dalam riwayat lain, saur Nabi, kalau neraka diperlihatkan kepada manusia sekarang, tah neraka jahanam teh kieu, tah neraka sakor kieu, neraka jahim kieu. Apa efeknya? Semua para pendurhaka dan pemaksiat akan berhenti dari semua kedurhakaan dan kemaksiatannya. Laliren Pak. Tidak akan ada yang melakukan yang haram. Moal aya nu korupsi, moal aya nu nyuap, moal aya kasus ijazah palsu, moal aya korupsi kuota haji, moal aya. Ya, moal aya penambangan liar. Ya, moal aya nu selingkuh, moal aya. Moal aya. Tah lamun muncul pertarosan, mengapa tuh tidak perlihatkan saja neraka sekarang agar mereka tidak ada yang maksiat? Nah, jawabnya seperti tadi. Kalau neraka diperlihatkan sekarang, apa atuh artinya rukun iman? Kan neraka teh gaib. Ari iman teh percaya kanu gaib, lamun diperlihatkan lain ge rukun iman. Ya, untuk menguji percaya teh surga neraka teh aya. Ya, jiga kiba da teu gampil, Pak.
Cing, Bapak Ibu yakin orang ngayakeun acara kieu pi surgaeun? Lamun teu yakin mending keneh bubar apa? Sok, sudah meluangkan waktu, tenaga, biaya yang tidak murah Pak ngurus masjid itu. Apalagi masjid kan, masjid mah ada konsumtif. Jarang masjid yang punya usaha, jarang. Orang teh infak deui ka masjid, zakat deui. Bagaimana masjid supaya terawat fisiknya, kegiatannya, jumatannya berjalan, ngajinya berjalan. Terus we dalam lain pi surgaeun kanggo naon? Pak wantun teu enjing teu salat subuh. Hiji we teu salat subuh wantun. Urang mah teu wantun. Naha yakin neraka teh aya. Kan teu gampil Pak ngajarkeun kitu teh tidak gampang. Cing ari nu korupsi apaleun neraka aya? Teu apal justru Pak. Dalamun yakin mereka neraka da moal kitu moal. Kan saur Nabi ge bahasana teh lamun ku bahasa orangnya tidak akan ada pencuri di saat mencuri dia sedang iman, tidak ada. Begitu juga tidak ada seorang pezina di saat berzinah wahwa mukmin, dia sedang iman. Artinya di saat mencuri, di saat berzinah imana kercoplok. Kercoplok. Jadi orang mencuri, orang berzinah itu tidak percaya. Tidak percaya surga, tidak percaya neraka. Dawuh Nabi ya teman. Jadi mengapa mereka berani korupsi, berani hirup sangeunahna teu iman, Pak? Jadi tidak ada orang berzina, mencuri atau maksiat dalam keadaan berzina, mencuri, maksiat dalam keadaan iman. Tidak ada orang sedang bermaksiat itu imannya sedang copot. Makanya kalau ada orang mati berzina, sedang mabuk, ke nerakanya itu pasti. Na'udzubillahi min dzalik. Sok salajengna. Kemudian malaikat memberitahu lagi. Mananya tadi teh minta perlindungan. Ya lah Arabna. Qalu malaikat berkata lagi, ya Allah, wa yastagfirunaka. Mereka pun meminta ampun kepadamu ya Allah. Allah pun berfirman, ketahuilah hai malaikat, qad ghafartu lahum, aku ampuni dosa-dosa mereka. Mereka minta ampun, aku akan ampuni. Malah fa'atoituhum masa'alu, aku akan beri mereka apa yang mereka minta. Mereka minta surga, aku akan beri. Wa ajartuhum mimastajaru, aku akan lindungi mereka dari apa yang mereka ingin dilindungi. Ingin dilindungi dari neraka, aku akan lindungi. Qala, nah ini saya apa? Ini yang saya tadi katakan. Walaupun kita tidak sesoleh sesuai harapan, resep ruang riung dina kailmuan mah salamet. Saur malaikat, Robbi fihim pulanun abdun khoto innama maro pajalasa ma'ahum. Ya Allah, ada di antara mereka ada seorang hamba pendosa khoto. Dia seorang yang suka berbuat salah. Dia hanya lewat ke majelis dzikir, lewat ke majelis ilmu, tapi pajalasa ma'ahum, ikut duduk. Tidak sengaja mau dzikir, tidak sengaja mau belajar, tidak sengaja mau ngaji, tidak sengaja mau belajar hadis. Pedah ngalangkung, aya nu keur diajar, ngiring cali. Ya. Allah pun berfirman, saur Allah, ya, aku ampuni dosa mereka juga. Ya, Allah menjawab, ketahui, aku akan mengampuni dosa orang tersebut, ya. Sesungguhnya mereka itu, nu ngarariung tadi begitu, adalah suatu kaum yang teman duduknya saja tidak bakalan celaka karena mereka. Coba ini digaris bawahi. Ingatkan kepada orang-orang wabil khusus keluarga kecil kita. Sok walaupun kamu bukan ustadz, bukan hafid Quran, lain ahli hadis, malah belum pernah masantren, maca Quran ge abi mah balelol keneh.
maca Fatihah ge salah 7 abi. Ya salah 7 masalah kabeh meureun. Ya. Tapi resep tah calik dinu ngaos. Cek Nabi moal cilaka. Ya. Jadi mereka adalah suatu kaum yang teman duduknya saja layas kok bihim jalisuhum moal cilaka. Sok biraku teh edun ieu hadis. Sok sing resep ya. Ka bapak ibu notos biasa tong bosan jadi ahli ngaos. Tong pundungan lamun kasindir ku ustad tong pundungan. Lamun ustad nerangkeun, wah eta mah ustad mah nyindiran abi moal ngaji deui. Manya geus kolot pundungan ya. Ya. Mun kasindir teh aduh ustad nuhun DM-utan. Anggar ustad geus nyindiran abi moal ngaji deui. Ulah-ulah pundungan ahli ngaji. Kedah tangguh. Ya. Justru lamun orang kasindir dengan amal kita buruk kasindir cing cirining ce abi oge. Ta eta cing cirining iman urang teh sae keneh. Kan saur Nabi ge, di antara mukmin sejati teh anu sarothu hasanatuhu wasaathu sayiatuhu. Gembira dengan perbuatan baiknya, tidak senang dengan perbuatan buruknya. Lamun ibu resep keneh ngaos, resep abi ngaos. Bapak resep berjamaah di masjid. Resep masih bisa berjakat berbagi resep. Jeung lamun kalau berbuat buruk, nah hanya jeung abi tadi jeung ngajebian mitoha segala. Nah tadinya jeung neke incu tatangga. Aduh menit tegenah teh midamel kasalahan tah cing cirining ci abi ge imana sae keneh. Bu, ari ditato halal haram. Ditato halal haram. Haram kan? Saur Nabi nu nato jeung nu ditato duanana dilaknat. Tapi saur bapak ibu aya teu jalmi sakitu ditato teu ngarasa dosa asa biasa we aya teu? Lain aya renyek Pak. Lain aya renyek. Ari muka aurat di payuneun umum dosa teu? Dosa. Aya teu nu muka aurat seorang perempuan pingping katingali, dada katingali, tapi teu ngarasa dosa. Dia tidak merasa sedih, bangga we. Punya pingping mulus teu singkayo. Jeung apa singkayo nih? Aya nu kitu, aya cing cirining tah imannya itu bermasalah. Pak numutkeun bapak ibu, aya orang Islam nu masih keneh tara salat 5 waktu? Aya banyak Pak, boro-boro belang betong nu 5 waktu wae teu salat banyak. Terus dia merasa sedih tidak? Cing kumaha kualitas iman nu kitu? Urang mah baoraah teu salat 5 waktu. Pak enjing wantun teu Bapak? Salat subuh berjamaah, tapi teu qobliyah subuh. Qobliyah subuhna kantunkeun. Hajakeun wantun teu Pak? Wantun ku abi pasian 5.000. Tapi ulah qobliyah subuh enjing. Wantun teu Pak? Kan urang mah teu wantun boro-boro 5.000 beres 100.000 ge embung kan. Tidak mau. Urang mah tinggalin qobliyah subuh wae, aduh lebar sayang sekali. Ieu mah jelema tos salat subuhna wae hare-hare kan jauh tanah ka langit eta iman. Sok ayeuna urang sarahna penjelasan makna dan kandungan hadis. Aya 5 poin, tapi poin kedua aya 8 poin. Jumlah jamleh 14. Nu kahiji kedudukan hadis. Nah ini penting ya. Jadi siapa saja yang menerangkan hadis yang bagus-bagus, indah. Nah, ulah waka dipercaya. Ieu teh hadis teh sahih henteu. Kitu ge berita, kalau ada berita yang bagus, ulah waka urang teh wah hebat aya berita kieu. Pek teh beritana hoak kari. Jika kieu aya berita misalkan nanti setelah lebaran orang Indonesia semuanya bapakna, ibuna, punya anak berapapun tiap bulan bakal dipasihan 5 juta. Cing, aya berita gitu. Atoh teu urang? Atoh teu Pak? Ke lebaran
tiap orang, tiap jiwa dipasihan 5 juta. Atoh tuh. Atoh pisan orang. Ngan pas menelusuri beritanya, hoak aya mah. Aya moal artos 5 juta. Moal aya ari hoak mah. Begitu juga hadis. Jika aya hadis, siapa yang baca surat Al-Mulku di kuburan akan meringankan siksa kubur. Kan luar biasa itu. Kalau hadis itu sahih benar, urang bacakeun di kuburan Abu Lahab karunya hari. Paling tidak diringankan. Ya. Itu betul tidak bahwa surat Al-Mulku kalau dibaca di kuburan akan meringankan? Ada, berita itu ada. Ari hadis teh berita. Beritanya benar tidak? Setelah ditelusuri ku para ulama, beritanya hoak, hadisnya doib. Ari hadis doib teh lamun berita mah bohong. Di urang aya akeun bae sana hadis doib oge hadis. Bae atuh duit non palsu-palsu oge da duit tah jiga kitu. Ya. Ari disebut hadis doib teh berita itu bohong. Tah ge sami, ieu kan hadis luar biasa. Orang yang sekadar lewat ikut duduk saja, tidak sengaja mau ngaji, tidak sengaja mau belajar, tidak sengaja mau berzikir, ngiring calik hungkul di majelis itu, sudah diampuni dosanya dan dia tidak akan celaka. Tapi betul tidak? Kita cari. Setelah diperiksa, hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ya, abi tos ngutip cek dina kitab manualna soperna hadisnya sahih riwayat Muslim. Dan hadis riwayat Muslim oleh seluruh para ulama ahli hadis dijamin kesohihannya. Dijamin karena syarat sahih Imam Muslimah ketat. Beda dengan hadis sahih riwayat Ibnu Hibban. Itu tidak standar internasional tidak. Karena standar sahihnya lemah gitu. Dan termasuk hadis yang paling utama dalam bab keutamaan dzikir dan keutamaan majelis dzikir. Kedua, penjelasan lafaz dan makna hadis. Ada 7 nih. Langkung kita 7 sebenarnya. A. Sesungguhnya Allah punya malaikat yang berkeliling sayyaratan fudula. Ini menunjukkan kemuliaan majelis dzikir sampai Allah menugaskan malaikat khusus untuk mencarinya. Ya, bukan Ijroil, bukan Israfil. Khusus sayyaratan fudula. B. Mereka mencari majelis-majelis dzikir. Majelis dzikir di sini meliputi majelis yang di dalamnya ada tasbih, tahmid, tahlil, takbir. Kan setelah sholat ada ini. Ya, setelah sholat ada. Ada doa istighfar. Di pengajian ada doa istighfar. Ada. Paling tidak kan Ustadz, kalau beres kita tutup dengan doa. Paling tidak aqulu qauli hadza wa astaghfirullaha liwalakum. Ya. Aku memohon ampun kepada Allah dari apa yang aku omongkan, bilih aya nu lepat, bilih aya nu kacaletot gitu. Yang ketiga termasuk majelis ilmu yang mengingatkan kepada Allah. Ya, kajian tafsir, hadis, mau bab keluarga, mau bab dagang, ya, mau khusus bab waris, ya, kan waris oke, sami. Bagaimana waris yang benar dan tidak benar? Nah, ke halaman kedua, kata Imam Nawawi, di dalam hadis ini ada dalil keutamaan berkumpul untuk berzikir dan membaca Quran. Saya tadarus baca Quran. Ya. C. Malaikat duduk bersama mereka dan menaungi dengan sayapnya. Maknanya malaikat hadir secara nyata. Ya. Sesuai hakikat yang Allah kehendaki. Kedua, mereka mengelilingi majelis tersebut hingga penuh antara bumi dan langit dunia. Soknya buatlah kita acara di muka bumi ini anu malaikatnya hadir. Ya. Sok, di mana hadir? Pasti di tempat-tempat yang baik malaikat. Di tempat-tempat baik. Ya. Malaikat malamun tempat mesum,
tempat yang haram pasti menjauh. Orang ngomong kasar saja malaikat menjauh. Tapi kalau orang berzikir walaupun sendiri, baca Quran, bapak dina mobil, bari nyetel morotal, terus ngiringan maca, malaikatnya nyamperkeun ngiring maca digigireun. Setiap malaikat rahmat hadir di diri seseorang menunjukkan orang itu selalu baik, selalu mengikuti. Trust, ini menggambarkan rahmat Allah melimpah dan kehormatan majelis dzikir di sisi Allah. Dialog Allah dengan malaikat. Allah bertanya ke malaikat bukan karena tidak tahu, tetapi untuk menampakkan kemuliaan hamba-hambanya. Kedua, sebagai pengajaran bagi malaikat dan manusia. Sok urang boro-boro ditaros ku Allah, ditaros ku camat we. Ya, aya camat ka dieu terang teu bumi Pak Anu. Kan eta nuduhkeun komo bari kadinya teh nyanak mobil ngangge acuk rapih terus naroskeun. Apalagi yang bertanyanya gubernur. Ya, apalagi yang bertanyanya Raja Salman. Raja Salman sumping ka Baitul Mukmin. Terang tuh di dia Masjid Baitul Mukmin. Wah, pengajiannya luar biasa. Abi bade nyumbang ya 1 triliun. Kan luar biasa. Sok Pak, aya pejabat ya. Ada pejabat, ada orang kaya soleh datang ke daerah kita naroskeun urang kan cing cirining saha urang teh. Tuh cing cirining deui. Kok mau imah ku Allah ditarosna. Zikir para hamba. Malaikat menyebut mereka tasbih, takbir, tahlil, tahmid. Ini menunjukkan zikir lisan yang disertai hati, bukan sekedar ucapan kosong. Saran dari saya, ketika berzikir itu teh nikmati subhanallah. Kan subhanallah itu artinya maha suci Allah dari segala kekurangan dan kelemahan. Ya. Saur Profesor Dr. Hububah Al-Zuhaili, hakikat zikir itu adalah orang yang taat kepada Allah. Siapapun yang taat kepada Allah, dia sudah berzikir kepada Allah. Bahasana man atau Allah faqad dzakarahu. Siapa yang taat kepada Allah, dia sudah berzikir. Wa malam yuti, siapa yang tidak taat kepada Allah, falaisa bidzakirin, dia bukan orang yang berzikir walaupun lisannya sering mengucapkan tasbih. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Tapi hirup sapopoe bolucun. Kaluhur teu ditiung, kahandap teu disarung, bujal we ka mana wae. Sadi dinten mah subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Korupsi tuluy, suap tuluy, meres tuluy. Nu kitu mah lain nu dzikir nu kitu. Nu kitu mah nyebut subhanallah. Dzikir itu hakikat dzikir teh orang yang taat kepada Allah. Terus F, meminta surga dan berlindung dari neraka walaupun belum pernah melihat surga dan belum pernah melihat neraka. Namun iman kepada yang gaib mendorong mereka untuk mengharap dan takut, mengharap surga dan takut. Tak iya Pak, anu kedah diulangkeun ka umat urang ayeuna. Tanamkeun iman, ku iman mah tuntas Pak, beres nanon. Lamun para pejabat urang benar-benar iman kanu gaib, percaya surga, percaya neraka, da moal aya korupsi no. Saya kan pernah kasih contoh seorang anak yang menggembala kambing teh. Ya. Sampai ku Umar kan diekeun, sok saya beli kambing kamu, tidak usah ke majikan kamu, bawa uangnya. Kambingnya pun saya tidak akan bawa. Kita sembelih di sini, kita makan, ada sisa bawa oleh kamu. Saur morang kalih eta,
Nanti saya bilang ke majikan bagaimana? Bejakeun we aya nu leungit deui, kan biasa ge leungit. Anak itu menjawab, kalau saya bisa ngomong begitu ke majikan saya, di mana tuh Allah teh? Di mana tuh Allah? Sok tidak berani. Ya. Di tawaran sakumaha ge. Jika Ali bin Abi Thalib atuh digoda dengan harta dunia yang begitu banyak, jawabnya giri goiri. Ali mah gitu. Ya, giri goiri, godalah selain aku. Ngagoda kaula, nu ngagodana moal kuat. Goda selainku, ngagoda kaula mangaloh bosen ngagodana. Eta Ali. Ali mah lamun digoda ku nu naon nu haram, giri goiri, godalah selainku. Moal kuat, maneh bakal bosen ngagoda kaula. Rek ditawaran naon gitu. Kalau itu haram tidak akan mempan. Eta Ali. Teras nuge bagaimana seandainya mereka melihat neraka dan surga? Sakitu teu ningali hoyong ka surga, alim ka neraka. Maknanya seandainya mereka melihat langsung, tentu ibadahnya akan lebih sungguh-sungguh. Nya jiga kieu we atuh Pak ulah waka ku surga lah kieu. Pak umumkeun ya. Ieu we di komplek ieu umumkeun. Engke Ramadan anu tarawehna full di masjid, full teu pegat di masjid. Engke hiji Sawal menang Inovagenik hibrid hiji ewang. Saha nu taraweh we tarawehna full di masjid, tah Inovagenik hiji ewang nu hibrid. Weuteuh. Kira-kira pinuh moal Pak? Wah, pinuh. Abi ge bakal maksakeun di Cibiru ka dieu. Tuh ku jalmi mah haraget Pak. Haget. Boro-boro kitu Pak. Saha nu full tarawehna iPhone Pro Max 17 tah plus hadir Pak. Nah ari ku surga Pak. Biasanya ya ge imah PR abi. Basa Ahad kamari kan hujan ti subuh teras Pak. Ti subuh keneh hujan terus kayaknya dugi ka jam 8 hujan. Pangaosan nyororot Pak. Nyororot nu asalna paling sakedik 70 lah 80 dugi ka 100. Ku hujan ngan 30 jalmi. Kitu ge nu enjing-enjingna abi. Biasana seueur jam 7 teh nambe aya tiluan tuh men itu biasana mah tos seueur. Ya, dengan alasan Pak Ustad kan hujan. Cing cete ibu, bapak lamun didamel hujan angkat teu? Nah bet angkat. Kumaha cara angkatna? Lamun enjing-enjing jam 7 hujan keneh angkat? Angkat di jas hujan. Nah ari ngaji teh di jas hujan. Mau rangkali sakola, Senin yeuh, kebret hujan ti subuh dugi ka jam 8 hujan. Arangkat teu sakola Pak? Arangkat maksakeun di jas hujan, di payung. Nah ari ka madrasah hujan moal ka madrasah, nah dibedakeun. Padahal ngaji ka madrasah mah urusan akhirat. Pi surgaeuna pasti teu kabita. Eta perlu pembinaan teh. Sok. Ibu-ibu pangaosan, bapak-bapak sawer mun bade wisata. Misalkan enjing urang angkat nya tos dilis aya 2 beuseun ieu bade angkat begitu. Jam 7 startna jam 7 enjing-enjing, tapi hujan, arangkat moal apa? Arangkat. Tapi ka masjid murupui oge teu angkat. Ada apa ini? Ya, tah kumaha nanamkeun iman kanu gaib. Nanamkeun iman kanu gaib. Ari di damel maksakeun di jas hujan, ari ka masjid teu maksakeun di jas hujan. Teraskeun. Tuh, sebagaimana dalam hadis, jika surga diperlihatkan sekarang kepada manusia, maka mereka semua akan meninggalkan urusan dunianya dan beralih mengerjakan semua urusan akhirat. Sebaliknya, jika neraka diperlihatkan sekarang kepada manusia, mereka akan meninggalkan semua yang dilarang. Lamun ditinggalikeun, tah kalau kamu mabuk nerakanya ini. Kalau kamu berzinah nerakanya ini. Korupsi nerakanya ini. Buka aurat nerakanya ini. Aleureun.
Nah, tapi nah hanya teu sarieu da teu ariman. Orang yang maksiat mah da teu iman. Ampunan Allah maha luas. Allah telah ampuni mereka, bahkan memberi apa yang mereka minta dan melindungi mereka dari apa yang mereka takuti, ya alias neraka. Ini menjadi dalil ampunan Allah mendahului murkanya. Ya. Jadi ayat hadisna, inna rahmati sabakot godobi, rahmatku mendahului murkaku. Karena orang yang hidup 100 tahun maksiat, 100 tahun maksiat, gak ada taat. Tapi satu hari menjelang wafat, dia taat, bertobat, lunas Pak, beres. Tapi di hadapan manusia, 100 tahun berbuat baik, sehari berbuat kesalahan, bubuk kebaikannya. Di hadapan Allah Pak, jangan pernah putus asa. Seburuk apapun hidup, taat ke Allah mah beres. Walaupun hanya di ujung. Apalagi ada orang tobat maksiat deui, tobat maksiat deui, nggak apa-apa. Asal ujungi saja dengan istighfar dan bertobat. Sok salajengna majelis dzikir sebab turunnya magfirah dan diijabah doa. Orang yang berdosa yang hanya ikut duduk, ya, artinya dalam majelis itu ada seorang pendosa. Ada orang oge adi. Cing saha di dieu nu teu pernah midamel dosa. Cung, aya nu wantun teu? Teu aya nu wantun hari. Ya. Tidak datang khusus untuk berzikir, hanya lewat lalu duduk, namun Allah juga ampuni orang itu karena keberkahan majelis yang soleh itu. Meliputi semua yang hadir dan duduk bersama orang soleh adalah sebab keselamatan. Sok sakali deui. Ya, sampaikan kepada anak-anak kita, apapun profesi kamu, ya, singgaduh komunitas orang-orang soleh. Walaupun kamu bukan pengurus majelis taklim, bukan pengurus masjid, tapi jadi bagian dari masjid, bagian dari jamaah, salamet. Tong cecalengcangan sorangan tong. Ya. Terus ketiga, mereka adalah kaum yang tidak celaka, yakni orang yang duduk bersama mereka. Maknanya berteman dan duduk dengan orang-orang soleh akan mendatangkan rahmat dan menjadi penyebab ampunan. Inilah dasar anjuran memilih lingkungan yang baik. Walaupun kita tidak sebaik yang kita harapkan, bakal ngiring. Kan ayat hadis ya Pak. Hadis nate almar'u ma'a man ahaba. Setiap orang di akhirat akan bersama-sama dengan yang dicintainya. Jadi setiap orang di akhirat bakal dengan siapa? Dengan orang yang dicintainya. Walaupun solehnya tidak sama. Anas bin Malik ngadangu eta, wah atoh pisan. Ya. Rasulullah, saya tidak sesoleh Abu Bakar, tidak seberani Umar bin Khattab, tidak seajrih naonnya ajrih tanya Utsman bin Affan. Tapi saya berharap di akhirat ingin bersama dengan mereka walaupun kesolehan saya tidak sama dengan mereka. Sebagaimana engkau sabdakan, innal mar'a ma'a man ahaba. Setiap orang akan bersama dengan yang dicintainya. Sok, ari urang ke ngumpul di akhirat teh bakal jeung saha? Eta urang perkumpulan nu dipikar resep. Saha? Ahli ibadah tapi resepna teh geng motor, pang. Jeung nu kitu bareng. Ya. Abi mah lain lulusan pesantren, lain hafid Quran, tapi resep ngariung jeung nu berjamaah jeung ahli ngaji resep. Tah bakal jeung eta bareng. Terakhir, faidah dan pelajaran penting. Ada 5 poin yang saya tulis. Pertama, keutamaan besar majelis dzikir, ya. Kedua, malaikat mencintai orang yang berzikir karena dzikir sebab turunnya rahmat, ampunan dan ketenangan. 3, keberkahan majelis yang soleh meliputi semua yang hadir.
Keempat, luasnya rahmat Allah bagi hambanya. Kelima, keutamaan iman kepada perkara yang gaib. Kesimpulan, hadis ini menegaskan bahwa majelis dzikir adalah majelis yang paling mulia. Dipenuhi malaikat, diliputi rahmat, menjadi sebab ampunan Allah, bahkan bagi orang yang hadir tanpa niat khusus sekalipun kabagian berkahna. Kabagian. Kaasup anu tukang nyuguhana begitu, nyuguhan caina. Tarang ngiring calik kan nyuguhan ngadangukeun sami. Sok sakali dinya sahur Nabi tadi SAW, siapa yang ingin surga fal ya zamil jamaah. Kamu mesti punya perkumpulan yang baik. Ya. Perkumpulan di sini mau OTB atau ODB. OTBT organisasi tanpa bentuk. Tidak ada ketua, tidak ada bendahara, tidak ada sekretaris, tapi pengajian ini berjalan. Wios. Atau ODB, organisasi dengan bentuk, ini lebih bagus. Ada ketuanya, ada wakilnya, sekretaris, bendahara, malah aya divisi keagamaan, divisi pendidikan, divisi dakwah, divisi sosial, divisi kaderisasi. Bagus. Ya. Saran saya, Bapak masuk. Kalau lamun Bapak punya perangkat, punya kapasitas, punya ilmu dakwah, lalu ditugaskan jadi ketua birgar dakwah, mau Pak. Saran ti abi, kalau tidak ada kesibukan, mau punya tenaga, manfaatkan ilmunya. Tos sakitu nu tiasa kapihatur, ya. Begitu keutamaan majelis dzikir, ya. Jadi sekali di tong bosen jadi ahli ngaji, ya. Samahotna Pak. Walaupun kita tidak soleh sesuai harapan, ngariung jeung nu saroleh mah bakal kacanak soleh insyaallah. Teu aya pertarusan. Mangga Pak Haji. Ya. Banyak sekali. Iya, betul sekali. Ya, jadi malaikat di sini kan jamak, bentuk mufradna teh malak, jamaknya malaikat. Ya. Pak, terbayang tuh, subuh ini saja yang ngaji di Bandung kan nggak hanya di Baitul Mukmin. Di tempat-tempat lain ada. Di sana hadir malaikat, hadir. Di belahan bumi lain ada lah. Apalagi di Mekah Madinah selalu ada perkumpulan walaupun tidak banyak. Aya kan nu ngaraos Quran, kajian tafsir, aya nu orang Indonesia. Ya, ada hadir banyak begitu. Terus meliputi sayapnya semuanya. Ya. Di sini kan bahasana wahafa ba'duhum ba'du, sebagian mereka mengepakan atas sebagian lainnya. Jadi semuanya sampai menutupi mereka dan langit dunia bagian bawah. Kan luar biasa ya. Lamun dizohirkeun urang bisa ningali, wah meureun teu sieun Pak. Ngahaja ku Allah teh digaibkeun. Lamun ningali urang bakal sieun. Nabi wae sieun, pertama melihat Jibril kan Nabi takut. Ya. Jibril menampakkan wujud asli di hadapan Nabi itu 2 kali. Pertama ketika wahyu pertama, kan anegreng di langit. Satu sayap malaikat Jibril itu bisa menutup muka bumi. Bisa menutup muka bumi. Ya, Mang. Iya. Ya nu tadarus rahasia. Majelis dzikir dengan majelis ilmu itu ada kesamaan, ada perbedaan. Majelis ilmu pasti majelis dzikir. Tapi majelis dzikir belum tentu khusus majelis ilmu. Kalau dzikir dzikir itu kan umum Pak, umum. Ya. Bapak beres salat, istighfar, dzikir, berdoa. Itu majelis dzikir sama. Tapi kan di sana tidak ada kajian ilmu. Ya. Kajian ilmu disebut majelis dzikir. Karena mengapa? Karena ilmu itu kan mengingatkan kita kepada Allah supaya taat kepada Allah, hati-hati larangannya.
Tapi orang yang berzikir bacaan tadi belum tentu mengingatkan. Jadi ada perbedaan, ada persamaan. Persamaannya sama-sama ingat kepada Allah. Perbedaannya masalah ilmu mah ada yang diajarkan. Ya, jadi kalau majelis dzikir itu luas, Pak. Majelis ilmu itu majelis dzikir. Majelis ilmu itu majelis dzikir. Apa dzikir itu? Kata Profesor Dr. Hubah Zuhaili, dzikir teh orang yang taat kepada Allah, ketaatan. Orang taat kepada Allah pasti dzikir. Orang yang tidak taat dia tidak berzikir, walaupun lisannya mengucapkan tasbih. Begitu, Pak. Tadi anu tadarus betul ada. Jadi malaikat juga melingi kepada yang baca Quran tadarus teh anu teu bosan ngaderes cek orang Sunda mah. Membahas lagi. Begitu. Ya. Rahmat, Pak. Iya, betul. Dan Allah akan menyebut-nyebut tuh, lihat ada hamba-hambaku. Jadi Allah itu bangga dengan hamba-hambanya yang selalu ingat kepadanya. Dan akan diterangkan kepada hamba-hambanya yang lain. Terutama malaikat. Begitu. Keutamaannya banyak iman dari hadis ini saja sudah luar biasa. Tosnya sakit tuh. Ibu mana? Oh, ibu. Di mana Sugante? Aduh. Oh iya, aduh. Tadi orang mahnya betul. Kalau di kita di Indonesia, majelis dzikir itu kebayangnya khusus acara dzikir. Ya, dipandu oleh seseorang. Subhanallah walhamdulillah. Eta mah teu ayanya majelis dzikir khusus gitu. Ya. Wala ilah dilagukeun gitu. Aduh, ari nyebut lepat 100% teu wantun abi teh. Kan di kita mah ada khusus majelis dzikir. Ada terkenal imamnya ada di kita. Dipimpin dzikir seperti itu. Kalau itu memang dohirnya ada di zaman Nabi, pasti Allah aya imamna. Ya. Kalau versi saya nggak ada. Tapi saran dari saya, jangan menyalahkan secara mutlak. Saran teh abi mah teu aya khusus majelis dzikir begitu. Dzikir mah tadi badah salat. Ya, kalaupun mau ada tadi kajian keilmuan. Di kajian itu kan imamnya atau ustadznya bertahmid, bertasbih, mengajarkan ilmu kepada Allah, ditungtung dengan berdoa begitu. Jadi nggak pernah kejadian di zaman Nabi ngumpul khususnya maca anu tadi tidak pernah ada. Tapi orang sekali di ulah ngalepatkan gitu. Ngan saranti abi ulah kikituan. Ngaos mending keneh ngabahas tafsir. Mau kajian hadis Bukhari misalkan urang papaya hadis Bukhari dari nomor 1 sampai 5.000 berapa tah mending keneh nu kitu. Eta mah dapat ilmu. Begitu. Ya, sami-sami. Atosnya sakitu nu tiasa kapihatur aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.